Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yildira Idhar Inatsir dari Universitas Islam Indonesia, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Saya berasal dari Manajemen Strategi kelas H. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah sebuah rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi rencana yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena melibatkan pengambilan keputusan jangka panjang, berorientasi masa depan, kompleks dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar, partisipasi manajemen puncak sangat penting. Manajemen strategi terdiri dari beberapa tugas penting, yaitu yang pertama, merumuskan misi perusahaan termasuk pernyataan luas tentang maksud, filosofi, dan tujuannya. Yang kedua, yaitu melakukan analisis yang mencerminkan kondisi dan kemampuan internal perusahaan. Nah, yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk faktor-faktor kompetitif dan kontekstual umum. Selanjutnya yaitu menganalisis pilihan perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu identifikasi opsi yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap opsi berdasarkan misi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi besar yang mencapai pilihan yang paling diinginkan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka panjang sesuai dengan serangkaian tujuan jangka panjang dan strategi besar yang dipilih. Seterusnya yaitu menerapkan pilihan strategis melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan, di mana pencocokan tugas, orang, struktur, teknologi, dan penghargaan ditekankan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan dan pengambilan keputusan di masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu dimensi keputusan strategis. Isu strategis biasanya berkonsekuensi multifungsi dan multibisnis keputusan. Strategi memiliki implikasi yang kompleks untuk sebagian besar area perusahaan. Keputusan tentang hal-hal seperti ini, seperti bauran pelanggan, penekanan kompetitif, atau struktur organisasi harus melibatkan sejumlah unit bisnis strategi atau SBU, divisi atau unit program perusahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik keputusan manajemen strategis. Keputusan tingkat fungsional menerapkan strategis keseluruhan yang dirumuskan di tingkat perusahaan dan bisnis. Mereka melibatkan isu-isu operasional yang berorientasi pada tingkatan dan rentang yang relatif pendek dan risikonya rendah. Keputusan tingkat fungsional hanya menimbulkan biaya sederhana karena mereka bergantung pada sumber daya yang tersedia. Mereka biasanya dapat beradaptasi dengan kegiatan yang sedang berlangsung dan oleh karena itu dapat diimplementasikan dengan kerjasama yang minimal. Selanjutnya yaitu formalitas dalam manajemen strategi. Formalitas sistem manajemen strategi sangat bervariasi di antara perusahaan. Formalitas mengacu pada sejauh mana peserta bertanggung jawab, otoritas, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan ditentukan. Ini merupakan pertimbangan penting dalam studi manajemen strategis, karena formalitas yang lebih besar biasanya berkolaborasi positif dengan biaya, kelengkapan, akurasi, dan keberhasilan perencanaan. Sejumlah kekuatan menentukan seberapa banyak formalitas yang dibutuhkan dalam manajemen strategi, ukuran organisasi, gaya manajemen yang dominan,
kompleksitas lingkungannya, proses produksinya, masalah-masalah, dan tujuan sistem perencanaan semuanya berperan dalam menentukan tingkat formalitas yang sesuai. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi menggunakan pendekatan manajemen strategis. Manajer di semua tingkatan perusahaan berinteraksi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Akibatnya, konsekuensi perilaku manajemen strategis serupa dengan pengambilan keputusan partisipasi. Adapun beberapa efek perilaku manajemen strategis meningkatkan kesejahteraan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan perusahaan strategis meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencegah masalah. Manajer yang mendorong perhatian bawaan untuk perencanaan dibantu dengan pemantauan dan peramalan tanggung jawab oleh bawahan yang sadar dan kebutuhan perencanaan strategis. Yang kedua yaitu keputusan strategis berbasis kelompok cenderung diambil dari yang terbaik yang tersedia alternatif. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok menghasilkan lebih banyak variasi strategis dan karena perkiraan berdasarkan perspektif khusus anggota, kelompok meningkatkan penyaringan opsi. Selanjutnya, keterlibatan karyawan dalam perusahaan strategis meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan produktivitas atau hadiah dalam setiap perencanaan strategis. Dengan demikian meningkatkan motivasi mereka. Yang terakhir yaitu kesenjangan dan tumpang tindih kegiatan antara individu kelompok berkurang sebagai bagian dari antisipasi dalam perumusan strategi memperjelas perbedaan peran. Itulah tadi yang saya bawakan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.